Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria. Hari ini kita masuk pada video pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu dengan topik cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di sini disajikan ada teks bacaan Dayu dan ikan hias. Kalian perhatikan ada gambar dan teks. Kita baca yuk sama-sama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, sekarang di sini ada peta pikiran. Kalian suruh mengisi. Nah, bagaimana jawabannya? Kita lihat apa saja pertanyaan pada peta pikiran itu. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya, ikan hias yang dipiara dari jenis ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu yang memelihara ikan hias. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Nah, mari kita lanjut. Kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Nah, apa sih pernapasan itu? Hewan dan manusia bernapas menggunakan oksigen, ya dilambangkan O2, dan mengeluarkan karbon dioksida yang dilambangkan CO2. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara mengandung berbagai komponen gas, salah satunya adalah oksigen. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Yang pertama, kita akan belajar tentang cacing tanah. Bagaimana pernapasan cacing tanah? Mari kita baca sama-sama. Cacing bernapas menggunakan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu tempat di mana darah mengalir ya adik-adik. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin itu keping-keping darah yang ada di dalam darah. Jadi ada bagian dari darah, itu namanya hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kalian bisa lihat gambar sistem pernapasan cacing berikut. Nah, di situ disajikan dua gambar. Di situ ada pembuluh darah, ada kulit, ada keluar masuknya CO2. Kalian pahami ya. Nah, itu bisa dilihat pembuluh darah. Tempat berjalannya darah itu sebenarnya kayak pipa kalau diperbesar. Kayak pipa air. Jadi
air yang mengalir, tetapi itu darah di dalam tubuh hewan yang bernama cacing ini. Ini disajikan ada gambar yang lebih lengkap bagian-bagian dari cacing. Berikutnya ada serangga. Kita lihat serangga. Serangga bernapas dengan apa? Ayo kita lihat. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kita lihat bagian-bagian dari serangga. Kalian lihat di bagian kepala ada apa saja? Ada antena, otak, mulut, dada apa saja, kemudian abdomen. Di situ ada apa saja? Bisa jelas dilihat di gambar ini ya, adik-adik. Kalian boleh stop video ini untuk memperhatikan lebih lanjut ya, kalau belum jelas bagian-bagiannya. Berikutnya yang jenis belalang, di dalamnya ada kantung udara. Nah, trakea ditunjukkan pada garis itu ya, diperbesar di bawahnya ini gambarnya, bagaimana udara masuk. Oke, kita lanjut. Sekarang ada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang membentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah ini dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terserap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kita lihat lagi. Nah, gambarnya kalian perhatikan bagian-bagian insang itu seperti apa sih bentuknya. Ada 2 gambar supaya lebih jelas. Oke, cukup. Kalian bisa stop nanti ya kalau videonya, kalau kalian belum puas untuk belajar di gambar ini. Ini gambar yang menunjukkan bahwa arus air, bagaimana ketika ikan bernafas, jadi air masuk itu bagaimana kondisi insangnya, kemudian air keluar bagaimana penutup insang membuka. Kemudian yang keempat ada amfibi, kecebong dan katak dewasa. Nah, ini dilihat gambarnya. Alat pernapasan pada amfibia misalnya katak berupa paru-paru, kulit, dan insang. Jadi ada 3 ya. Pada stadium larva,
Pada stadium larva atau berudu, hewan ini bernapas dengan insang luar. Paru-paru katak berjumlah sepasang. Struktur paru-paru katak berupa kantong tipis yang elastis dilengkapi dengan lipatan-lipatan pada permukaan dinding dalamnya yang berguna untuk memperluas permukaan. Pada permukaan dinding dalam terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi mengangkut O2. Kapiler-kapiler ini kayak sedotan ya, tapi kecil. Nah, darah yang berfungsi mengangkut O2 dari paru-paru ke jaringan-jaringan lain dan melepas CO2 ke paru-paru. Lebih lanjut, katak termasuk hewan amfibi. Apa itu amfibi? Hewan yang hidup di air dan di darat. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Kayak ikan ya. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsi paru-paru, dan katak muda pun bertumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulitnya. Kalian perhatikan gambar bagian-bagian tubuh dari katak. Kalian boleh stop jika ingin memperhatikan lebih lama. Reptil adalah melata. Contohnya hewan melata, contohnya ular, katak, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung ke batang tenggorokan lalu masuk ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Spons itu kayak alat untuk mencuci piring itu ya, untuk menggosoknya kotoran itu. Kalian lihat, perhatikan gambar reptil, ada dua jenis gambar reptilnya dan beserta organ dalamnya. Ular dan biawak ya itu. Pada reptil yang sering berkubang pada air, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi bisa menutup, membuka hidungnya ini. Ini lebih lanjut gambarnya. Sekarang yang keenam adalah burung atau disebut aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghisap udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kalian lihat gambar organ dalam pernapasan pada burung, di mana posisi-posisi dan bentuk-bentuknya. Oke, cukup jelas ya. Oke, bisa dibaca adik-adik, baca sendiri. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Ini gambar berikutnya. Ini ada lebih detail lagi kantong udara dalam paru-paru itu seperti apa. Berikutnya adalah mamalia ya, bukan papalia.
Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Kalian lihat mamalia berikut ini, kebetulan kuda contohnya ya. Hidung, trakea, paru-paru. Di dalam paru-paru itu diperbesar ada gambar bronchiolus, vena, alveoli, arteri. Jadi kalian bisa tahu seperti apa sih bentuknya jika diperbesar bagian-bagian organ dari paru-paru hewan mamalia ini. Ini kucing ya, ini gambar kucing, bisa dilihat. Ada faring, trakea, bronkus, alveolus. Kemudian ada anjing, itu ada proses bernapasnya, O2, lubang hidung, masuk ke faring, masuk ke laring, kemudian masuk ke trakea, bronkus, ke paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kebetulan lumba-lumba ini ya. Jadi ada yang di darat dan di air. Kalian perhatikan bagian dalam tubuh dari lumba-lumba ini lebih komplit ya. Adik-adik sudah paham kan untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran tentang sistem pernapasan pada hewan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ceria.